Untuk membahas lebih lanjut terkait polemik hadirnya Fuelcard 5.0 untuk pembelian BBM jenis Pertalite di Kota Batam, kita telah tersambung dengan pengamat ekonomi yang juga Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unrika, Bapak Tibrani. Selamat malam Pak Tibrani, saya Putri dari Batam TV. Ya, selamat malam Bu Putri. Ya, Pak Tibrani, langsung saja, seberapa penting menurut Bapak penggunaan Fuelcard di Batam? Ya, sepanjang pengamatan saya beberapa bulan terakhir, di Batam belum pernah ada masalah langkanya Pertalite. Ya, yang banyak itu masalah solar. Karena solar memang banyak digunakan di dunia industri. Sementara Pertalite ini kan untuk BBM, yang untuk kendaraan pribadi banyaknya. Jadi sampai saat ini yang saya tahu tidak ada masalah gitu. Yang kedua, data yang saya punya di pihak Pertamina sebagai punya hak pendistribusian BBM di Indonesia tidak ada melaporkan hal itu, dan berita-berita terkait saya pantau selama ini di internet maupun di berita TV nggak ada masalah Pertalite ada masalah di Batam, yang ada hanya solar. Ya, Pak Tibrani, apakah terlambat Dinas Perindak atau Disperindak Kota Batam sendiri untuk melakukan kajian terhadap itu saat ini? Ya, saya nggak tahu terlambat tidak, cuma sepertinya jangan kebijakan itu seperti latah gitu ya, nggak dibutuhkan dibuat-buat. Masyarakat kan juga sibuk ya, apalagi kalau dibatasi membeli Pertalite. Ya. Sementara yang gunakannya itu kan banyaknya kendaraan pribadi, orang ke kantor. Nah, kalau saya pribadi, saya beli minyak itu sekali seminggu aja. Nah, kalau dibatasi 20 liter, ya berarti saya 2 kali ngisi. Akhirnya saya harus punya waktu untuk ngantri lagi, harus mengerjakan waktu, itu juga mengganggu kinerja saya sebagai karyawan gitu. Ya. Tapi Pak Tibrani, menurut Bapak sendiri pendistribusian Pertalite di Batam sudah tepat sasarankah sehingga Bapak menilai penggunaan Fuelcard belum dibutuhkan di Batam? Ya, sepanjang pengetahuan saya ya, atau data yang ada, itu tidak ada baru masalah Pertalite di Batam. Ya, semuanya lancar-lancar aja, semua SPBU lancar mendistribusikan. Nah, sekali lagi saya katakan yang terjadi antrian itu kan di solar. Ya. Di Pertalite, alhamdulillah lancar, walaupun sudah dinaikkan harganya, dan sekarang sebelumnya kan premium ya, bensin. Itu hilang diganti Pertalite. Tidak ada masalah, tidak ada protes. Memang kebijakan pemerintah Jokowi nampaknya berhasil dengan mulus merubah dari bensin ke Pertalite. Walaupun harga dinaikkan, ternyata bisa berjalan baik. Nah, sekarang masalahnya ada apa kok diatur dulu? Nah, biasanya indikator kalau terjadi krisis di satu kelangkaan BBM itu biasanya masalah distribusi, ada kebijakan pemerintah atau terjadi fluktuasi harga atau perubahan kebijakan subsidi. Nah, sampai saat ini perubahan harga itu bisa diterima, tidak ada gejolak. Nah, artinya ya, maka saya belum tahu apa dasar Disperindak Batam untuk menerapkan menerapkan kebijakan Fuelcard ini. Apa tujuannya gitu kan? Ya, Pak Tibrani, dalam tayangan sebelumnya, selain belum dibutuhkan, Pak Tibrani juga menyebutkan jika Fuelcard akan mengganggu lalu lintas barang dan investasi di Batam. Bisa dijelaskan lebih rinci terkait hal tersebut, Pak Tibrani? Iya, kan Batam sekarang sudah terbuka, kendaraan-kendaraan lokal melalui Pelabuhan Lores sudah keluar masuk di Batam. Kemudian juga kendaraan yang bahan-bahan bakarnya Pertalite juga keluar masuk di Batam. Kalau nanti seorang itu datang di Batam, dia kehabisan minyak, harus diminta kartu itunya, sementara dia punya kendaraan luar Batam, jadi masalah kan? Walaupun itu mengganggu orang bisnis itu terganggu 5 menit, itu sangat berarti. Mungkin dia kehabisan minyak hanya nyimpan sebentar karena ngejar pesawat atau gimana. Kalau gara-gara itu terganggu, itu mengganggu aktivitas masyarakat. Ya bukan hanya pebisnis, tapi masyarakat umum juga bisa terganggu. Kecuali sudah ada diumumkan oleh Pertamina bahwa jumlah diprediksi persediaan Pertalite di Batam itu sudah dianggap tidak akan terpenuhi, baru tampil kebijakan ini. Jadi maka saya bilang tadi jangan latah lah membuat kebijakan yang membuat masyarakat jadi panik gitu. Yang kedua, orang di Batam ini kan waktunya sangat berharga, mengurus-ngurus bahan-bahan yang seperti itu tuh juga memerlukan waktu. Harus ke sana, harus ke sini lagi. Sementara orang dikejar dengan kepentingan yang lebih utama gitu.
Ya, Pak Tibrani dalam launching kemarin, menurut Disperindak menyebutkan bahwa hadirnya fuel card untuk mengendalikan pembelian BBM subsidi jenis Pertalite di Batam agar tepat sasaran. Bagaimana Bapak menilai hal tersebut? Ya, saya setuju dengan itu. Memang kebijakan pembatasan penggunaan BBM subsidi memang harus dibatasi agar tetap sasaran dan juga mengurangi penyalahgunaan pengendalian subsidi bahan bakar, bisa juga karena efisiensi dan akurasi, bisa juga karena pengawasan lebih baik. Tapi masalahnya apa terjadi di Batam masalah Pertalite? Belum ada timbul. Saya coba tanya Batam TV memberitakan ada antrian Pertalite di Batam, ada berita yang dibuat. Nah, saya bertanya juga ke media massa kan. Saya selama ini baca di koran Batam atau Batam Post Tribun, tidak ada berita masalah Pertalite kan. Jadi artinya ada apa kok dibuat-buat dengan bikin sibuk lah gitu. Ya. Pak Tibrani, kerjasama antara Disperindak dengan 3 bank yang ditunjuk. Kira-kira siapa yang diuntungkan? Masyarakat kah, Pertamina kah, atau pemerintah, atau perbankan sendiri dengan hadirnya fuel card ini? Ya itu kalau menunjuk suatu mitra kerja pemerintah itu ada aturan penunjukan mitra itu. Mungkin ada dalam ketentuan terkait pengadaan barang dan jasa gitu kan. Apakah proses penetapan 3 bank itu sudah memenuhi kriteria penunjukan mitra pemerintah? Kenapa tidak ada bank negeri ini seperti Bank BPR, Bank Kepri, Bank Riau Kepri, kok tidak muncul di situ? Padahal itu Bank kasnya Pemda kan Bank Riau Kepri. Yang kedua, kenapa tidak ada BRI atau apa? Ada apa? Kenapa di 3 bank ini? Jadi penunjukannya juga harus transparan. Karena ini penggunaan uang negara, penyetor uang negara. Jadi penunjukan apakah sudah sesuai dengan kriteria penetapan kriteria mitra pemerintah dengan sesuai dengan undang-undang berlaku. Ya, baik Pak Tibrani, peluncuran fuel card 5.0 ini Bapak menilai apakah untuk keuntungan salah satu pihak kah, atau memang kajian yang kurang mendalam dari Disperindak sendiri, atau seperti apa? Kalau menguntungkan ke para pihak saya bisa katakan ya, karena saya juga perlu melakukan penelitian dan punya data. Yang jelas, yang jadi masalah sosial sekarang, kita masyarakat merasa menambah urusan aja, kecuali sudah ada masalah gitu kan. Ada diumumkan minimal sosialisasi dulu. Ada kajian-kajian dilakukan oleh pemerintah bersama instansi terkait atau melibatkan universitas, berkaji bersama bahwa kita akan menerapkan. Nah, yang penting sekali, barusan saya hubungi Komisi 2 bidang terkaitnya. Mereka juga tidak ngerti ada kebijakan ini, ada pembatasan fuel card ini untuk Pertalite di Batam. Nah, artinya menurut Bapak sebagai akademisi, apakah hadirnya fuel card ini cacat hukum? Nah, untuk mengkaji suatu kebijakan itu cacat hukum atau tidak, maka kita harus pertama melakukan kajian itu kesesuaian dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku. Apakah putusan ini bertentangan atau tidak? Itu perlu kajian. Apakah ada kewenangan dari Pemko membatasi penggunaan Pertalite? Yang saya tahu, yang ada anjuran dari Kementerian Perindustrian itu adalah penggunaan gas 3 kilo subsidi LPG itu kan, itu memang ada anjuran bahwa Pemda bisa menetapkan harga eceran tertinggi, ada di situ. Tapi yang Pertalite saya baru dengar ini, apakah saya belum punya edaran itu saya tidak tahu. Yang kedua, suatu kebijakan itu cacat hukum, kita harus tengok proses penuntukannya. Dia kebijakan harus melalui proses yang benar dan mencakup konsultasi dengan pemangku kepentingan. Nah, tadi saya katakan, apakah Komisi 2 atau pihak DPRD sebagai perwakilan sudah tahu dengan kebijakan ini? Apakah memang diberikan kewenangan tunggal saja tanpa persetujuan DPRD dalam menggunakan ini? Itu perlu dikaji. Kalau itu memang dianjurkan mendapat pembahasan dan persetujuan bersama dengan pihak DPRD sebagai kepentingan, sebagai wakil rakyat,
Kalau itu harus dilakukan dan ini tidak dilakukan, dan itu baru cacat hukum namanya. Tapi kalau memang ini diberi oleh pemerintah pusat kewenangan kepada Pemda sepihak aja, ya mungkin tidak cacat hukum. Itu mungkin perlu dikaji lebih lanjut. Ya. Yang kedua, apakah kebijakan ini akan mengganggu hak dan kewajiban warga negara? Hak sebagai warga negara, ya, mendapat fasilitas dari negara. Kewajiban apa? Yang bayar pajak. Nah, apakah itu terganggu? Nah, itu indikatornya minimal 3 itu diukur. Apakah suatu program itu dianggap cacat hukum atau tidak? Kita belum bisa menjawab itu cacat atau tidak, tergantung hasil kajiannya. Minimal 3 indikator itu. Demikian. Ya. Terakhir, Pak Tibrani, langkah terbaik yang perlu dilakukan oleh pemerintah Kota Batam saat ini di luar pro kontra launchingnya Fullcard 5.0 ini? Ya, mungkin sebelum diterapkan, ya mungkin lakukan sosialisasi. Lakukan kajian dengan pihak yang berkepentingan. Nah, kita sampai ini tidak ada statement dari Pertamina bahwa Pertalite di Batam terancam akan krisis gitu. Nah, dia tidak ada berita kan? Maka saya tanya media massa ada beritakan itu? Ya. Apakah saya belum tidak baca gitu kan? Nah, yang berikutnya menjelang ini ya, menjelang pemilihan kepala daerah, seharusnya kebijakan itu yang pro atau mempermudah urusan masyarakat. Ya, kalau tadi saya bilang jangan latah lah buat kebijakan yang populer ternyata tidak diterima. Akhirnya bisa merusak citra politik pihak tertentu kan. Ya, harus bijak membuat kebijakan. Yang jelas masyarakat sekarang yang sudah masih mulai recovery ekonomi dengan paskanya COVID-19 itu, kita harus mempermudah semua yang akses. Ya, memberikan pelayanan terbaik. Masyarakat itu adalah yang rajanya dalam teori service publik, yang dilayani masyarakat. Maka kenapa? Ya, karena masyarakat tujuan dari pemerintah dibuat kan. Nah, kalau merasa juga masyarakat terganggu atau kebijakan itu tidak perlu, kenapa harus dibuat? Nah, itu makanya intinya sih perlu kajian dulu dan diskusi dulu di antara pemerintah, kepentingan orang-orang yang berkepentingan atau stakeholder terkait lah gitu. Mungkin demikian.